Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Channel yang selalu membahas tentang seputar dunia kepenulisan. Nah teman-teman, ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya kisah nyata dijadikan sebuah cerita itu bisa nggak sih? Kisah nyata dari pengalaman, nah, dijadikan sebuah cerpen atau novel. Bisa nggak sih? Jawabannya pasti bisa, ya. Jadi sebuah pengalaman dalam hidup kan kita pasti punya beragam cerita ya, dari masa kecil, SMP, SMA, atau bahkan setelah kuliah, di masa-masa kerja, ya kan, itu dijadikan sebuah cerita, ya kan, dijadikan sebuah cerpen ataupun novel. Bisa teman-teman. Tapi sebelum membuat cerita tersebut kita harus memperhatikan beberapa hal ya teman-teman, agar pembaca itu nggak bosan membaca cerita kita, ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan saat sebelum menulis itu, yang pertama itu kita harus riset terlebih dahulu teman-teman. Riset. Apa yang perlu diriset? Jadi gini ya teman-teman, kita itu bisa menceritakan pengalaman kita di dunia kepenulisan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita riset dulu, kita pilih-pilih dulu, ya kan? Kita pilih mana pengalaman yang bisa kita dijadikan cerita. Karena nggak semua pengalaman hidup itu bisa dijadikan cerita ya teman-teman. Contoh, semisal aib, ya kan, aib kita, ya kan, aib kita atau aib keluarga kita, kan nggak baik kalau kita ceritakan semuanya di dalam satu naskah, satu buku, kan nggak mungkin. Nah, ya kan, itu namanya gimana ya, istilahnya kita ya menjelekkan diri kita sendiri kan. Nah, itu jadi pengalaman yang buruk itu uh, jangan diceritakan ya teman-teman ya, apalagi kalau sudah menyinggung masalah aib. Nah, itu kan nggak baik. Jadi nggak semua cerita itu bisa dijadikan tulisan. Kita riset dulu, kira-kira kisah mana yang menarik, yang lucu, atau kisah horor yang bisa dijadikan sebuah cerita, buku, cerpen ataupun novel, ya kan. Jadi semisal kita mau menceritakan tentang kisah persahabatan kita, tentang horor, ya kan, pernah ditakuti hantu, ditemui hantu misalnya, atau sebuah cerita tentang percintaan, nah, bisa kita ceritakan, ya kan. Terus apa namanya, setelah memahami yang pertama yaitu riset, yang kedua adalah yang perlu kita pahami adalah membumbui kata. Maksudnya membumbui itu gini. Jadi kita yang pertama sudah riset ya, riset sudah selesai, pengalaman yang ini akan saya ceritakan. Nah, setelah itu uh, ceritanya itu dibumbui ya, maksudnya bahasanya itu sedikit dilebih-lebihkan. Yang kedua, bahasanya itu sedikit dilebih-lebihkan. Ya, jadi yang sebenarnya nggak ada di dalam cerita, di pengalaman kita itu kita tambahkan sedikit saja ya, jangan banyak-banyak, ya kan, sedikit saja. Karena kalau terlalu banyak nanti khawatirnya ceritanya malah melebar kemana-mana, takutnya kan. Nah, jadi ibarat orang masak itu, mau masak nasi goreng ya kan, nggak mungkin cuma nasi tok yang digoreng, pasti kan ada bumbunya, ya kan, ada sayurnya, ada garamnya, ya kan, meskipun nggak banyak ya, sedikit aja, biar apa, biar rasanya nggak hambar lah teman-teman. Ya sama dengan cerita, kita membuat cerita pengalaman yang akan kita ceritakan dalam sebuah tulisan, maka sedikit kita bumbui ya teman-teman. Jadi biar ceritanya itu sedikit lebih menarik, nggak monoton, nggak gitu-gitu aja gitu loh ya. Nah, dan yang ketiga itu kita apa namanya, memilih bahasa yang menarik. Jadi kita buat bahasanya itu semenarik mungkin, ya. Kita pilih diksi yang baik, kita ambil diksi atau kalimat di mana kalimatnya itu bisa membuat pembaca itu nyaman untuk membaca, ya. Nah, ini saya akan sedikit memberikan contoh ya teman. Ya, jadi teman-teman kita akan mendengarkan ya. Saya akan berikan
kalimat yang insya Allah cukup menarik, ya kan? Ya, semoga saja Anda tertarik, ya. Ini saya memberikan sebuah kalimat tuh gini. Saya ambil dari buku. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Kata mutiara yang ditunggu para santri saat mengaji. Karena itu menandakan ngajinya telah usai. Betapa bahagianya para santri saat mendengar kata mutiara itu. Bagaimana tidak? Mulai pagi, tembus pagi lagi, aktivitas demi aktivitas dijalani. Kitab demi kitab telah dikaji, apalagi kalau sudah malam hari. Di saat Ustadz sedang menjelaskan materi, santri yang duduk di belakang pun tak fokus mengaji, malah tidur dan terbuai oleh mimpi. Sungguh nikmat yang perlu disyukuri oleh para santri, kan? Itu kan kalimatnya itu, nah, akhirnya kan seperti itu, teman-teman. Yang pada intinya dari kalimat yang begitu panjang, intinya kan Pak Ustadz sudah selesai mengajar mengaji. Itu waktu yang ditunggu oleh para santri. Udah, intinya cuma itu tok. Nah, gitu loh. Titik tekannya di situ. Tapi dengan kalimat yang akhirnya seperti itu, nah, maka pembaca akan lebih tertarik untuk menyelesaikan membaca ceritanya. Nah, terus saya kasih contoh lagi ya. Biar kalimatnya itu lebih menarik, ya kan? Biar kalimatnya itu lebih menarik. Jadi saat kita mau menceritakan misalnya putus cinta misalnya kan. Nah, saat putus cinta kita bisa mengambil tokohnya itu dari kita sendiri. Misalnya saya, ya, aku putus dengan pacarku lah, ya kan? Itu kan tokohnya kan aku. Tapi kita juga bisa membuat tokoh itu menggunakan nama orang lain. Itu sah, boleh, ya. Kisahnya itu kisah kita, cuman nama tokoh di dalam ceritanya itu pakai nama orang lain. Nah, saya ambil contoh lagi, contoh yang menarik ya. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya, teman-teman. Gavin, maaf, aku tak menyangka akan berakhir seperti ini. Kau tak perlu minta maaf, Eva. Tak ada yang salah. Mungkin ini sudah jalan kita. Keduanya pun saling menatap, mengucapkan salam perpisahan. Matahari sempurna tenggelam di ufuk barat. Senja telah berakhir, seakan ikut mengakhiri kisah Gavin dan Eva. Nah, ini menggambarkan si kedua tokoh ini sedang putus cinta, ya kan? Nah, ini kita buat kalimat-kalimat yang menarik seperti ini agar pembaca itu lebih terkesima. Ya, jadi kalau kalimatnya itu terlalu biasa saja, semisal gini. Gavin dan Eva, mereka putus cinta. Mereka pun berpisah. Ya udah, kan gak menarik. Nah, masih menarik kalimat yang tadi, ya kan? Kalimatnya senja telah berakhir, seakan ikut mengakhiri kisah Gavin dan Eva. Nah, kan dengan bahasa seperti ini, intinya kan sama, mereka putus. Tapi dengan bahasa yang seperti ini, bahasanya itu lebih membuat pembaca itu tertarik. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.